Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sharing lagi tentang kisah si pemuda miskin jadi kaya raya dan memperoleh berbagai keajaiban demi keajaiban yang selalu datang dalam kehidupannya setelah mengamalkan sholawat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa bersholawat kepadaku 100 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis di antara kedua mata ditulis dengan catatan, terbebas dari kemunafikan dan terbebas dari api neraka, dan kemudian nanti kelak di hari kiamat dimasukkan dia ke surga bersama para syuhada. Masya Allah, begitu sangat luar biasanya keutamaan membaca sholawat. Ada sebuah kisah dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya dia pernah menanyakan dari hal ini kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya berapa jumlah yang aku bersholawat kepadamu wahai Rasul. Maka Rasul menjawab terserah, kata beliau. Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, aku akan bersholawat kepadamu seperempat dari waktuku. Kemudian Nabi menjawab, terserah tapi ditambah lebih bagus. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan lagi, aku akan menjadikan setengah waktuku untuk bersholawat kepadamu. Maka Nabi menjawab, terserah tapi ditambah lebih bagus. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, aku berikan seluruh waktuku untuk bersholawat padamu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskanmu dari kesusahan dan mengampuni segala dosa-dosamu. Sungguh sangat luar biasa sekali bagi siapa yang dalam kesehariannya bersholawat kepada Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskan kesusahannya dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Ada sebuah kisah yang sangat menarik mengenai pengalaman seorang pemuda yang sangat miskin, dan pemuda itu sudah capek hidup miskin terus. Pemuda itu sudah beristri, karena sudah capek hidup miskin. Akhirnya pemuda itu memutuskan untuk ngaji. Kemudian pemuda itu setelah selesai ngaji di suatu majelis, pulang ke rumahnya. Dan dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, tadi aku ngaji. Ketika ngaji kemudian guruku mengatakan, barang siapa yang kesehariannya bersholawat kepada Nabi, maka Allah akan menghilangkan segala kesusahannya. Maka, mulai hari itu si pemuda bersama istrinya terus-menerus membaca sholawat di segala aktivitasnya. Ketika nyapu, ngaduk air, mencangkul, memasak, berjalan, si pemuda itu tidak lepas dengan bacaan sholawat di segala aktivitasnya. Kemanapun pergi, pemuda itu selalu bersholawat. Sehari dia bersholawat, 2 hari bersholawat, hidupnya masih tetap miskin dan tidak berubah-ubah. Kemudian istrinya mengatakan, wahai suamiku, kita sudah berhari-hari bersholawat tapi kok masih hidup miskin ya? Suaminya menjawab, sabar istriku, tenang saja, kita harus istiqomah, teruskan saja dulu sholawat. Kemudian pada suatu hari, ada sebuah berita bahwa mahkota raja pada waktu itu hilang, ada yang mencurinya. Kemudian raja mengadakan sayembara, siapa yang menemukan mahkota raja, maka akan diberikan hadiah besar dan sangat banyak sekali. Kemudian pemuda itu mendengar informasi ada sayembara, maka si pemuda itu memberanikan diri ikut sayembara itu. Kepada pengawal raja, si pemuda itu berkata dengan sangat percaya dirinya, saya mau ikut sayembara. Saya mampu menemukan siapa yang mencuri mahkota raja dalam 7 hari dengan syarat engkau membawakan makanan ke rumahku sesuai dengan jumlah hari. Akhirnya si pemuda itu dibawa kepada raja, dan raja itu pun mengadakan kesepakatan perjanjian dengan pemuda itu, memberikan makanan sesuai jumlah hari, dan jika sampai pada 7 hari masih belum ditemukan mahkota raja, maka si pemuda itu taruhannya hukuman mati. Akhirnya setelah sepakat, si pemuda itu pulang dengan sangat gembira. Karena sudah mendapatkan jatah makan selama 7 hari dari sang raja. Sebenarnya pemuda itu tidak tahu siapa pencuri mahkota raja, akan tetapi pemuda itu terus selalu bersholawat. Sesampainya di rumah ia berkata pada istrinya, wahai istriku, tenang, sebentar lagi akan ada yang mengantarkan makanan. Beneran selang beberapa saat ada yang ketok pintu, ternyata pengawal bawa makanan dari raja. Wah gawat, pemuda itu padahal tidak tahu siapa pencuri mahkota raja. Si pemuda itu tidak terlalu banyak pikir, namun si pemuda itu terus lanjut banyak bersholawat. Kemudian berita sang pemuda itu yang ingin menangkap pencuri mahkota raja akhirnya terdengar sampai kepada ketua pemimpin pencuri. 2 hari kemudian, si pemuda itu berkata pada istrinya, wahai istriku, sebentar lagi datang lagi 2, ternyata benar yang datang 2 bawakan 2 makanan, karena sudah 2 hari jumlah makanan sesuai dengan jumlah hari. Kemudian pada saat itu bertepatan dengan pemimpin pencuri mengutus seorang anak buahnya untuk memata-matai rumah si pemuda yang ingin menangkap pencuri mahkota raja itu. Di hari ketiga, si pemuda itu berkata pada istrinya, nanti yang datang 3, ternyata beneran datang 3.
Karena sudah 3 hari, si pemuda itu tahu kalau yang datang pasti 3 sesuai dengan persyaratan dan perjanjian dengan sang raja. Mengetahui hal itu, anak buah pemimpin pencuri itu yang mengintip di luar rumah pemuda itu, kaget dan berkata pada temannya sesama pencuri, dia itu bukan orang sembarangan. Akhirnya pulanglah kawanan pencuri itu dengan perasaan sangat yakin bahwa si pemuda itu bukanlah orang sembarangan, karena tebakannya selalu benar dan tidak meleset satupun. Sesampainya kawanan pencuri itu melaporkan semua kejadian yang dialaminya selama memata-matai si pemuda itu kepada pemimpinnya. Akhirnya pemimpin pencuri itu keesokan harinya, pemimpin pencuri itu mengirimkan 3 anak buahnya untuk memata-matai kembali si pemuda itu. Kemudian si pemimpin pencuri itu menambah lagi 1 anak buahnya menyusul 3 kawanan pencuri itu, akhirnya semua kawanan pencuri itu jumlahnya 4. Mengintiplah 4 kawanan pencuri itu. Si pemuda itu berkata lagi pada istrinya, karena sudah 4 hari, maka si pemuda itu berkata, sebentar lagi datang 4. Semakin kagetlah kawanan pencuri itu dan berkata pada kawan yang lainnya, dia bukan orang sembarangan karena tahu jumlah kita 4. Akhirnya kawanan pencuri melaporkan kejadian itu pada pimpinannya. Sampai lusa dan pas hari ke-7 akhirnya ramai-ramai kawanan pencuri itu 7 orang bersama ketuanya memata-matai kembali si pemuda itu. Di hari ke-7 si pemuda itu berkata lagi pada istrinya, sebentar lagi datang 7. Kagetlah ketuanya melihat dan mendengar sendiri kejadian itu, dan berkata pada anak buahnya, wah benar sekali, orang ini bukan orang sembarangan. Akhirnya ketua pencuri itu beserta anak buahnya masuk ke rumah si pemuda itu meminta maaf, mengajak damai dan tidak ingin terjadi apa-apa, kemudian ketua pencuri itu mengembalikan mahkota raja yang dicurinya itu pada si pemuda. Kemudian si pemuda bersama istrinya menyerahkan mahkota itu pada sang raja. Akhirnya sang raja sangat gembira sekali. Sesuai dengan janjinya sang raja memberikan hadiah yang banyak sekali kepada si pemuda itu, akhirnya si pemuda itu jadilah orang yang kaya. Meskipun sudah kaya, si pemuda itu bersama istrinya tidak berhenti mengamalkan sholawat, malah semakin rajin memperbanyak sholawat. Seiring berjalannya waktu, kemudian terkenalah cerita si pemuda itu di kalangan masyarakat di masa itu, sehingga banyak yang beranggapan bahwa pemuda itu waliullah. Padahal si pemuda itu orang yang biasa. Tidak memiliki ilmu apa-apa, kecuali hanya banyak sholawat. Akhirnya, karena di kalangan masyarakat banyak yang yakin bahwa si pemuda itu waliullah, si pemuda itu diundang untuk mengisi khutbah Jumat. Si pemuda itu bingung karena tidak bisa dan memang tidak punya ilmu, seumur-umur tidak pernah ceramah, karena si pemuda itu melihat dan mikirin amplop. Akhirnya berkata dalam hatinya, lumayanlah hitung-hitung nambah rezeki. Meskipun dengan hati yang agak ragu, akhirnya si pemuda itu mengiyakan tawaran itu. Kemudian dijemputlah si pemuda itu menuju ke sebuah masjid. Disambutlah pemuda itu seperti halnya ulama besar, disambut dengan jumlah jamaah yang banyak sekali, jamaah banyak yang berkata, wah tawaduk sekali. Jamaah banyak yang takjub dan menganggap si pemuda itu tawaduk sekali. Padahal si pemuda itu selalu menundukkan kepalanya bukan tawaduk tapi mikir apa yang harus dilakukan, karena ia tidak bisa berkhutbah dan tidak punya pengalaman berkhutbah sekalipun, karena memang tidak punya ilmu atau pengetahuan apapun kecuali sholawat. Dia bingung namun terus baca sholawat. Jamaah semua tidak ada yang berpikir negatif tentang si pemuda itu, malah semakin mantap keyakinannya ketika melihat si pemuda itu lisannya terus komat kamit baca sholawat. Kemudian ketika si pemuda berada di atas mimbar, ia sangat bingung mau berkata apa, karena sangat bingungnya ia menundukkan kepalanya dan lisannya terus baca sholawat, hingga akhirnya ia punya ide dan berniat kabur dari masjid itu. Akhirnya si pemuda itu beranikan diri berkata, Assalamualaikum, tolong para jamaah diberikan jalan tengah ini dikosongkan, semua jamaah nurut semua, lalu setelah dikosongkan sampai luar masjid. Kaburlah si pemuda itu dan semua jamaah yang hadir ikut kabur juga mengikuti si pemuda itu. Alhasil setelah keluar semua jamaah dari masjid, masjidnya ambruk, makin menjadi-jadi keyakinannya semua jamaah itu, dan mereka semua berkata, benar-benar waliullah si pemuda itu. Masya Allah sungguh sangat luar biasa sekali keutamaan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali manfaatnya, bukan hanya rezeki yang lancar, tapi selalu mendapatkan pertolongan di setiap langkahnya, berbagai kemudahan, keuntungan di dunia dan terlebih di akhirat. Semoga kita senantiasa selalu rajin dan istiqomah untuk selalu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,
sehingga dimudahkan rezeki kita, ditunaikan semua hajat keinginan cita-cita kita serta dimudahkan segala urusan agama, dunia serta akhirat kita. Amin ya robbal alamin.